Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi kembali, Nak. Mohon maaf Ibu sebelumnya telah mengganggu waktu Ibu. Saya boleh berbicara dengan Ibu? Boleh, silakan, Mbak. Tapi sebelumnya karena dengan kondisi yang pandemik seperti saat ini tidak bisa bertatap muka secara langsung, jadi kita hanya bisa melalui virtual saja ya, Mbak. Tidak apa-apa kan, Mbak? Iya Bu, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, sebelumnya Ibu berbicara dengan siapa ini? Saya Ratna Santika Bu yang kemarin menghubungi Ibu melalui WhatsApp. Mbak Ratna kelas berapa? Saya kelas 12 IPS 4 Bu. Kalau tidak salah 12 IPS itu wali kelasnya Ibu Nurjana ya? Iya Bu, benar. Mbak Ratna bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu juga baik, Mbak. Ngomong-ngomong, sebentar lagi lulus ya, Mbak. Gimana nih? Pasti udah punya rencana setelah lulus dari sekolah, Mbak Ratna mau melanjutkan pendidikan atau bekerja nih? Insya Allah saya melanjutkan pendidikan Bu. Mau melanjutkan pendidikan di universitas apa, Mbak? Saya ingin melanjutkan di Universitas Gadjah Mada. Wah, UGM. Semoga terwujud ya, Mbak. Dan pastinya harus semangat belajarnya. Siap, Bu. Sebelum masuk ke dalam proses konseling, kita sepakati terlebih dahulu ya, Mbak. Kira-kira waktu yang dibutuhkan dalam proses konseling ini berapa menit, Mbak? Saya kira 30 menit cukup, Bu. Baik, kita sepakati ya, Mbak. Waktu konseling ini 30 menit. Baik, Bu. Oke. Jadi gini, Bu. Saya punya masalah di diri saya. Oh, ada masalah. Masalahnya apa nih? Karena Ibu baru pertama kali ketemu Mbak Ratna dan baru hari ini. Iya, benar, Bu. Masalahnya apa nih, Mbak? Saya punya masalah ini, Bu. Pada saat guru sedang menerangkan pelajaran, saya selalu gagal fokus. Kurang fokus dalam pelajaran. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, Mbak Ratna ini anak keberapa ya? Saya anak kedua, Bu. Apa Mbak Ratna punya kakak atau adik gitu? Saya punya kakak perempuan 1 dan adik laki-laki 1, Bu. Jadi 3 bersaudara ya, Mbak? Lalu papa dan mama bekerja? Alhamdulillah bekerja, Bu, dua-duanya. Berarti Mbak Ratna ini anak kedua dan punya adik. Adiknya kelas berapa sekarang, Mbak? Adik saya kelas 2 SMP, Bu. Kalau kakak Mbak Ratna ini sedang bekerja? Iya, Bu. Bekerja di mana, Mbak? Di Bank BNI. Oh, berarti papa, mama, dan kakak Mbak Ratna ini bekerja. Lalu Mbak Ratna ini di rumah sama siapa?
Saya sehari-hari di rumah terkadang sama adik saya. Apa selain sama adik, adakah orang yang lainnya, misalnya ART atau paman atau bibi gitu, Mbak? Tidak ada, Bu. Berarti Mbak Ratna ini cukup mandiri juga ya, di mana papa, mama, dan kakak bekerja, dan juga Mbak Ratna harus jaga adiknya di rumah, dan adiknya ini sedang masa-masa remaja dalam artian sering keluar rumah dan bergaul dengan teman-temannya. Oke, baik. Kembali ke fokus permasalahannya, di mana Mbak Ratna ini selalu gagal fokus ya dalam pelajaran. Benar, Bu. Jadi sebelumnya Mbak Ratna ini pulang sekolah biasanya melakukan kegiatan apa nih? Habis sepulang sekolah, saya tuh ganti baju, bersih-bersih rumah, nyuci piring, terus ngepel juga, Bu. Itu dilakukan setiap hari gitu, Mbak? Iya, benar. Apa tidak langsung mengerjakan PR yang diberikan oleh guru itu? Tidak, Bu. Biasanya saya mengerjakan PR itu di malam hari. Loh, kenapa memangnya? Ada kegiatan yang lainnya sampai-sampai mengerjakan PR di malam hari? Jadi tuh saya di rumah sehabis pulang sekolah ganti baju, terus kan bersih-bersih rumah kayak nyuci piring, nyapu, ngepel, dan setelah urusan rumah selesai, diri saya lelah gitu, Bu. Jadi saya langsung istirahat habis itu. Oh, jadi itu dilakukan setiap hari, Mbak? Benar, Bu. Jadi sepulang sekolah kan ya, di jam 2 siang nih, Mbak Ratna langsung ganti baju, kemudian bersih-bersih rumah, tidak langsung mengerjakan PR di sekolah, tapi mengerjakan PR di malam hari. Sampai jam berapa, Mbak, kira-kira? Saya bersih-bersih rumah sampai maghrib, Bu. Dan maghrib itu papa dan mama saya pulang kerja. Sehabis sholat maghrib, saya tidur. Lalu bangun malam hari untuk mengerjakan PR di sekolah. Malam harinya itu di jam berapa ya, Mbak? Di jam 12, Bu. Wah, malam sekali, Mbak. Lalu selesai di jam berapa PR-nya? Biasanya subuh, Bu. Sehabis sholat subuh, saya tidur sebentar, setengah jam, kemudian beres-beres untuk berangkat sekolah. Apa di rumah Mbak Ratna tidak ada yang membantu Mbak Ratna untuk membersihkan rumah? Tidak ada, Bu. Dulunya memang di rumah ada ART, tetapi ART tersebut resign. Kemudian Mama minta tolong saya untuk membersihkan rumah. Apa kamu tidak dibantu oleh kakak kamu sendiri? Tidak, Bu. Kakak saya kadang-kadang pulang ke rumah, kadang-kadang nggak pulang karena dia ngekos di dekat tempat kerjanya. Jadi urusan rumah saya yang bertanggung jawab. Kemudian adik Mbak Ratna sendiri apa tidak membantu Mbak Ratna? Tidak, Bu. Adik saya tuh keluar rumah terus. Oh, oke. Berarti saat ini Mbak Ratna punya kendala dalam fokus belajar. Kendala-kendala itu yang mengakibatkan Mbak Ratna ini menjadi terganggu di dalam pelajaran di sekolah. Kira-kira nih di dalam sekolah mata pelajaran apa yang mungkin nilainya kurang atau Mbak Ratna ini kurang fokus di pelajaran itu? Kira-kira mata pelajaran apa, Mbak? Saya tuh kurang fokus di pelajaran matematika, IPA, dan juga bahasa Inggris. Berarti ada 3 pelajaran ya, Mbak, yang Mbak Ratna kurang fokus. Oke, jadi bisa dilihat dari matematika, IPA, dan juga bahasa Inggris. Kira-kira nih, dari ketiga mata pelajaran itu, apa nih yang paling Mbak Ratna tidak suka dan berapa tingkatan dari mata pelajaran tersebut? Saya paling nggak suka di mata pelajaran matematika. Berarti tingkatan pertama itu
paling nggak suka di mata pelajaran matematika. Lalu tingkatan kedua nih, apa nih Mbak? Di bawah matematika itu IPA, kemudian yang terakhir bahasa Inggris. Berarti yang jadi kendala atau gagal fokus Mbak Ratna ini adalah matematika, kemudian IPA, dan ketiga bahasa Inggris ya Mbak? Iya Bu. Berarti ada 3 pelajaran yang Mbak Ratna rasa-rasanya kurang bagus nilainya. Jadi kalau misalkan saat ini bagaimana Mbak Ratna mensiasati itu menjadi pelajaran yang disukai. Artinya, gini Mbak, memang kalau matematika itu kira-kira nilainya berapa sih kalau di kelas-kelas itu, misal dari nilai kuis atau ulangan harian gitu, berapa kira-kira nilainya yang didapat oleh Mbak Ratna sendiri? Kalau matematika itu bisa 70 ke bawah, Bu. Lalu IPA dan juga bahasa Inggris kira-kira berapa nih? Kalau IPA saya itu kira-kira 60 sampai 70 dan bahasa Inggris itu di bawah nilai 60, Bu. Sayang sekali ya Mbak, nilainya sangat di bawah KKM, padahal Mbak Ratna bisa lebih baik nilainya. Kalau udah di bawah 60 ke bawah, berarti Mbak Ratna ini mengikuti sesi remedial terus ya. Oke, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Mbak Ratna sudah membuka ada beberapa pelajaran yang dimana Mbak Ratna ini merasa kurang fokus, tetapi sebelum itu Mbak Ratna apa sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya, berarti ini pertama konseling ya. Baik, jadi Ibu di sini mau menerangkan terlebih dahulu nih pengertian konseling itu sendiri, yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang guru BK, yaitu ibu, kepada individu. Individu di sini seperti Mbak Ratna yang sedang mengalami suatu masalah untuk dapat dibantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh Mbak Ratna sendiri. Jadi, masalahnya itu bisa bermacam-macam nih. Nah, inilah masalah yang ditemui oleh Mbak Ratna, yaitu gagal fokus. Dari ketiga mata pelajaran itu tadi, berarti Mbak Ratna ini harap datang ke guru BK atau konselor untuk masalahnya dapat diatasi. Benar ya? Nah, itu berarti pengertian dari konseling. Ketika Mbak Ratna datang ke Ibu, Mbak Ratna berharap masalah-masalah yang dihadapi dalam belajar bisa diselesaikan, bisa menemukan jawaban bagaimana penyelesaiannya, seperti itu. Nah, kira-kira nih, Mbak Ratna percaya nggak sama Ibu? Kalau sekarang mungkin sudah percaya ya, Bu. Terlihat Ibu ini bisa mendengarkan dengan baik, mendatangkan hal positif. Soalnya dulu saya kira konseling itu hanya untuk mengajari hal yang kekurangan di masing-masing individu atau siswa yang selalu punya masalah, dan konseling itu isinya siswa-siswa nakal semua. Kayak yang sebelum pandemik itu ya, di mana banyak anak-anak yang rambutnya gondrong terus dimarahin sampai dicukur ya? Iya, Bu. Berarti sekarang sudut pandang dari Mbak Ratna sudah berbeda ya, karena sudah tahu. Oke, jadi ada beberapa nih yang harus Mbak Ratna ketahui, yang dimana Ibu harus menjaga pembicaraan kita ini, di mana Ibu akan merahasiakan. Jika Mbak Ratna ingin berjalan dengan lancar, Mbak Ratna harus terbuka. Asas-asas konseling ini sebenarnya ada 12 asas yang mungkin Mbak Ratna harus tahu. Mungkin Ibu harus menjelaskannya satu persatu dulu kali ya, secara singkat dan jelas. Dalam arti, asas yang harus Mbak Ratna tahu di dalam konseling ini,
yaitu pertama di sini ada asas kerahasiaan. Jadi kalau misalnya ada siswa yang bertanya dengan ibu, dijamin kerahasiaannya ceritanya sama ibu. Jadi Mbak Ratna ini nggak usah takut atau nggak usah malu untuk bercerita apa saja sama ibu. Kemudian ada yang namanya asas kesukarelaan, yang dimana asas ini tanpa paksaan. Jadi Mbak Ratna ini datang ke ibu untuk menceritakan suatu permasalahan, kemudian ada lagi namanya asas keterbukaan, yang artinya selama proses konseling ini, Mbak Ratna harus terbuka dengan ibu, tidak ada yang ditutup-tutupi sama ibu. Selanjutnya, ada asas kekinian, yang artinya Mbak Ratna cerita itu tidak mengarang, artinya cerita itu yang terupdate, yang Mbak Ratna rasakan pada hari ini, atau yang terbaru gitu. Kemudian ada asas kedinamisan, yang artinya dalam proses konseling ini tidak ada penekanan dari ibu. Kemudian ada asas kegiatan, karena nanti di dalam proses konseling ini ada suatu kegiatan-kegiatan yang harus Mbak Ratna lakukan. Artinya setelah konseling selesai pada hari ini, ada kegiatan yang harus Mbak Ratna lakukan untuk proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Mbak Ratna sendiri. Kemudian ada namanya asas kemandirian, yang artinya Mbak Ratna ini harus secara mandiri menyelesaikan masalahnya serta solusinya. Ibu hanya ingin Mbak Ratna paham di dalam proses konseling ini ada yang disebut dengan asas kerahasiaan, keterbukaan, kemudian di dalam cerita-cerita nanti yang akan Mbak Ratna ceritakan kepada ibu, ceritanya harus terupdate, yang artinya kekinian atau bukan cerita yang kemarin-kemarin, seperti itu. Baik, kita lanjut aja. Tadi kan ibu sudah menjelaskan mengenai asas kegiatan. Baik, sebelumnya apakah Mbak Ratna punya buku atau kertas kosong gitu? Punya, Bu. Sebentar saya ambil terlebih dahulu ya. Baik, jika sudah, nanti kertas dan pulpen Mbak Ratna ini ditaruh di sebelah Mbak Ratna. Nanti kertas tersebut dipakai pas selesai sesi konseling hari ini. Jadi ini namanya asas kegiatan. Mbak Ratna akan menuliskan beberapa kegiatan yang menghasilkan sesuatu nantinya. Oke, sekarang Ibu akan mendengarkan cerita Mbak Ratna terlebih dahulu. Apa sih kesulitannya tentang fokus pelajaran matematika? Misalnya karena gurunya galak, atau karena gurunya sering tidak masuk kelas, atau apa gitu, bisa diceritakan ke Ibu. Satu-satu ya diceritakan dari permasalahan mata pelajaran matematika, IPA, dan juga bahasa Inggris. Oke, baik Bu. Ibu guru MTK tuh asik sih Bu. Baik juga, tapi kadang buat saya takut. Takut kenapa tuh Mbak? Terkadang guru MTK tuh suka manggil-manggil siswa untuk mengerjakan soal matematika di depan. Terus dipilih siswanya itu random dan di bawah rata-rata nilainya. Termasuk saya sering dipanggil maju ke kelas untuk mengerjakan soal matematika di depan kelas dan saya tidak bisa, Bu. Kalau tidak bisa mengerjakannya, pasti akan dibantu kan oleh gurunya? Tapi kadang-kadang sih Bu dibantunya. Oh, oke. Itu permasalahan dari gurunya. Kalau dari pelajarannya gimana tuh, Mbak? Pelajarannya itu menurut saya susah, Bu. Wah, susah kenapa, Mbak? Kayak harus menghafal rumus. Kalau saya kan lebih sulit untuk menghafal rumus matematika. Kalau nggak hafal, nggak bisa jawab soal dan nggak nemu rumusnya dan nggak nemu hasilnya. Udah gitu,
ulangan-ulangannya itu nggak sesuai sama contoh latihan yang udah dikerjain biasanya. Biasanya juga lebih sulit di ulangan daripada mengerjakan latihan. Karena udah gurunya yang begitu, ditambah pelajarannya harus menghafal rumus dan juga ulangannya yang tidak sesuai dengan contoh latihan. Jadi Mbak Ratna menjadi kesulitan dalam pelajaran matematika dan mendapatkan nilai di bawah KPM, gitu bukan? Iya Bu, ada satu lagi Bu, menurut saya rumus matematika itu nggak penting untuk diingat. Loh, nggak penting gimana Mbak? Nanti kan yang dipakai angkanya aja, sedangkan rumusnya itu nggak akan diterapkan dalam kehidupan Bu. Jadi nggak penting untuk diingat-ingat. Rumusnya ya kan? Oh, berarti menurut Mbak Ratna nih nggak ada manfaatnya gitu ya dari menghafal rumus matematika? Iya Bu. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pelajaran matematika nih. Kalau Mbak Ratna ini tidak menyukai pelajaran tersebut, kemudian gurunya yang membuat takut Mbak Ratna dan juga nggak ada manfaatnya untuk menghafal rumus matematika karena nggak akan terpakai gitu ya. Nah, itu baru pelajaran matematika. Nah, gimana kalau IPA menurut Mbak Ratna? Kalau IPA itu dari gurunya dulu ya Bu, cuek, jutek, terus seharusnya guru itu kan memberi senyum setiap masuk kelas, tapi guru IPA tuh enggak Bu. Jadi karena juteknya itu saya merasa takut dan jadi tidak menyukai pelajarannya tersebut. Jadi karena gurunya yang jutek, jadi masalah gitu ya buat Mbak Ratna? Iya Bu, itu masalah karena mukanya yang jutek. Itu saya jadi takut bertanya pelajaran yang tidak saya mengerti. Oh, jadi Mbak Ratna ini takut bertanya karena guru tersebut jutek. Kemudian, apalagi yang menjadi permasalahan dalam pelajaran IPA selain gurunya yang jutek, Mbak? Kemudian pelajaran IPA itu kebanyakan dikasih soal latihan, bukannya praktik. Jadi saya merasa bosan kalau diberi soal latihan terus. Dan gitu Bu, seharusnya IPA itu kan meneliti suatu hal, kalau ini hanya diberikan soal menghafal rumus juga. Jadi membuat saya bosan dan tidak suka pelajaran IPA. Jadi gitu, Mbak Ratna ini tidak menyukai latihan soal, tetapi lebih ke praktek gitu ya. Nah, jadi permasalahan yang pertama ini guru IPA jutek, kemudian permasalahan yang kedua ini Mbak Ratna merasa bosan karena diberi soal latihan, terus tanpa adanya praktik. Kemudian yang terakhir ini kalau nggak salah tadi pelajaran bahasa Inggris. Itu gimana nih permasalahan apa yang Mbak Ratna rasakan? Iya Bu, kalau bahasa Inggris itu gurunya nggak jelas. Nggak jelas gimana ya Mbak? Gurunya menurut saya baik, tapi tuh Bu, nyambung kemana-mana. Bisa dicontohkan Mbak maksudnya dari nyambung kemana-mana gitu? Jadi gurunya itu membahas apa aja di luar dari pelajaran bahasa Inggris. Kadang bahas pelajaran bahasa Indonesia, jadi kayak nyambung kemana-mana gitu deh. Oh, karena gurunya membahas pelajaran lain, itu membuat diri Mbak Ratna jadi masalah. Gitu Mbak? Iya Bu. Kemudian apa ada lagi permasalahannya dari pelajarannya mungkin ada Mbak? Ada Bu, saya tidak menyukai bahasa Inggris karena menurut saya ribet. Ribet bagaimana Mbak? Ribetnya tuh harus menghafal paket kamus bahasa Inggris, terus terjemahan bahasa Indonesia. Saya itu tidak menyukai hal yang menghafal. Ditambah lagi cara ngajar gurunya tuh yang gak jelas. Oh, karena harus menghafal antara paket bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia,
Mbak Ratna ini jadi tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Tapi kan Mbak, bahasa Inggris ini kan sangat penting untuk dipelajari. Iya sih Bu, tahu. Cuman kalau gurunya nggak jelas, jadi saya susah untuk memahami pelajaran tersebut. Oh, begitu Mbak. Karena gurunya tidak jelas. Kemudian Mbak Ratna ini merasa kesulitan untuk dapat menghafal vocab antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Kemudian, apa ada lagi permasalahan yang lain Mbak Ratna rasakan di dalam pelajaran bahasa Inggris? Ada Bu, dalam pelajaran bahasa Inggris ini selalu melakukan presentasi dengan bahasa Inggris satu persatu. Saya kan anaknya pemalu, jadi saya tidak merasa percaya diri untuk tampil depan kelas, apalagi berbicaranya pakai bahasa Inggris. Saya tidak menguasainya. Berarti permasalahan yang pertama ini itu karena gurunya yang tidak jelas, kemudian masalah yang kedua ini Mbak Ratna sulit untuk menghafal vocab bahasa Inggris dan terjemahnya ke bahasa Indonesia, dan yang ketiga ini Mbak Ratna tidak bisa percaya diri untuk tampil di depan kelas. Begitu bukan, Bu? Ya benar Bu. Oke, tadi Mbak Ratna ini sudah mengutarakan masing-masing permasalahannya di dalam pelajaran matematika. Nah, IPA juga sudah, dan juga bahasa Inggris juga sudah diutarakan. Akibatnya ketika ketemu pelajaran tersebut, Mbak Ratna ini nggak bisa fokus, bahkan membuat nilai Mbak Ratna ini menjadi kurang baik ya berarti. Iya Bu. Oke, gimana nih Mbak Ratna, masih merasa bersemangat ya dalam belajar? Masih mau nggak nih untuk berusaha? Saya udah mulai bilang kemauan untuk belajar sih Bu, kecuali bahasa Inggris, karena dalam handphone pasti selalu ada bahasa Inggrisnya. Oke, karena masih ada rasa semangat, maka masih mau nih untuk memperbaiki atau merancang proses belajarnya. Sehingga Mbak Ratna datang kepada Ibu untuk meminta masukan gimana cara menanganinya ya. Iya Bu. Oke, berarti Mbak Ratna ini harus mempunyai sebuah rencana nih. Kira-kira dari setiap pelajaran nih, Mbak Ratna harus menuliskan dan Ibu yang membimbing Mbak Ratna. Misalnya tadi IPA ya, itu gurunya Jutek. Lalu kertas ini gimana Bu? Sebentar, Mbak Ratna tulis nama di atas kertas tersebut, jadi nanti bisa mereview di akhir konseling ya. Oke. Udah Bu. Nah, oke. Jadi nanti bisa di akhir konseling ya Bu? Iya, benar. Nah, oke nih, Mbak Ratna sudah menilai diri sendiri dan sudah menceritakan permasalahan yang dihadapi. Berarti ada proses evaluasi diri. Tadi sudah kan menulis namanya? Sudah. Nah, baik. Jadi gini Mbak Ratna, Ibu minta menyiapkan kertas ini supaya Mbak Ratna nanti setelah pertemuan ini punya catatan atau punya cara bagaimana untuk keluar dari setiap masalah yang Mbak Ratna temui, baik di dalam pelajaran matematika atau IPA dan juga bahasa Inggris. Tadi kan yang pertama di pelajaran matematika, gurunya itu kan baik, tetapi suka membuat tegang suasana kelas. Kira-kira nih, Mbak Ratna ini punya harapan nggak terhadap guru tersebut di kelas baik, tapi suka membuat tegang, dan Mbak Ratna menjadi takut ketika dipanggil untuk mengerjakan soal. Nah, Mbak Ratna ini ingin gimana agar ketika dipanggil di depan kelas untuk mengerjakan soal supaya nggak takut itu harus gimana? Kan guru tersebut baik.
Mungkin yang pertama saya harus menarik napas terlebih dahulu sebelum maju ke depan kelas dengan menenangkan diri terlebih dahulu. Oh iya, menenangkan diri agar bisa tenang gitu ya, Mbak. Ya udah, berarti Mbak Ratna tulis di kertasnya, ayo. Jadi matematika ada evaluasi, berarti di situ nomor 1 tadi Mbak Ratna mau nulis apa? Menenangkan diri ya, agar tidak takut dengan guru tersebut. Oke, nomor 2 nih, tadi kan Mbak Ratna merasa sulit untuk menghafal rumus matematika ya. Berarti evaluasi yang ditulis, bagaimana cara Mbak Ratna untuk dapat membuat rumus matematika itu mudah diingat. Mungkin dengan saya menulis rumus matematika di buku catatan khusus agar mempermudah mengingat saya menghafal rumus matematika. Ya udah, berarti tulis itu di nomor 2, berarti evaluasi membuat catatan rumus matematika. Sudah, Mbak? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya ini mata pelajaran yang kedua itu untuk mata pelajaran IPA. Ya, tadi kalau nggak salah permasalahan yang pertama itu karena gurunya jutek. Jadi di sini gimana caranya Mbak Ratna agar membuat guru tersebut tidak jutek dengan Mbak Ratna sendiri. Pasti nggak setiap saat guru tersebut jutek kan, pasti ada sisi baiknya juga kok Mbak. Mungkin Bu dengan saya mendekatkan diri dengan guru IPA itu. Jadi guru tersebut tidak jutek ke saya. Berarti tulis di mata pelajaran IPA untuk evaluasinya berarti dekat dengan guru IPA. Sudah, Mbak? Sudah, Bu. Selanjutnya permasalahan kedua itu tadi kalau nggak salah ya, itu di mata pelajaran IPA kamu tidak suka dengan soal-soal latihan ya, tapi lebih menyukai ke praktik. Berarti untuk permasalahan ini gimana caranya Mbak Ratna ini agar dapat menyukai latihan soal itu? Dengan cara belajar, dengan menarik atau menggunakan suatu inspirasi, bisa melalui video YouTube atau catatan-catatan. Iya, benar. Berarti Mbak Ratna ini tulis di lembar evaluasi bagian mata pelajaran IPA, di nomor 2 itu membuat inspirasi video pembelajaran. Baik, Bu, sudah saya tulis. Baik, selanjutnya itu pelajaran yang ketiga ini kalau nggak salah tadi untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya Mbak? Benar. Permasalahan pertama itu guru bahasa Inggrisnya yang tidak jelas. Berarti tugas Mbak Ratna bagaimana caranya agar mengingatkan guru tersebut agar sesuai dengan materi pelajaran itu. Kira-kira menurut Mbak Ratna ini harus gimana? Mungkin saya harus mencoba mengingat kepada beliau, Bu, agar tidak keluar dari pelajaran bahasa Inggris. Iya, benar. Berarti Mbak Ratna ini tulis di bagian evaluasi untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nomor 1 itu mengingatkan guru terkait pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya permasalahan yang kedua ini tadi kalau tidak salah mengenai bahasa Inggris itu ribet ya, harus menghafal pocket terjemahannya antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Iya, Bu, benar itu yang kedua. Berarti tugas Mbak Ratna ini membuat pelajaran bahasa Inggris ini menjadi menyenangkan agar Mbak Ratna menyukai pelajaran tersebut. Gimana nih kira-kira?
Buat sebuah catatan pocket bahasa Inggris Indonesia yang menarik untuk dapat menambah semangat belajar. Begitu bukan? Iya, benar, Mbak. Jadi seperti itu untuk dapat memiliki ketertarikan dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Berarti untuk masalah yang kedua ini, Mbak Ratna menulis di poin hasil evaluasi membuat catatan bahasa Inggris. Oke, sudah saya tulis. Selanjutnya nih, permasalahan yang terakhir, Mbak Ratna ini merasa tidak percaya diri untuk dapat tampil di depan kelas pada saat presentasi. Begitu, Mbak? Benar, Bu. Saya merasa tidak percaya diri untuk tampil di depan kelas, apalagi berbicara bahasa Inggris dalam presentasi. Berarti Mbak Ratna ini harus dapat menumbuhkan rasa percaya diri Mbak Ratna untuk dapat tampil di depan kelas pada saat presentasi. Itu caranya terserah Mbak Ratna ini, mau cara seperti apa? Bisa nggak sih, Bu, dengan cara melatih berbicara di depan cermin agar merasa tidak malu dan percaya diri. Dengan berbicara di depan cermin itu dapat melatih mental saya. Jika Mbak Ratna merasa nyaman, silakan dilakukan oleh Mbak Ratna sendiri. Atau dicoba saja dulu. Sebentar ya, Bu, saya tulis dulu. Silakan Mbak Ratna. Ya, bagaimana nih? Sudah ditulis Mbak yang tadi? Sudah, Bu. Selanjutnya, masalah mengenai Mbak Ratna ini sulit untuk dapat berbicara bahasa Inggris. Untuk evaluasinya dengan cara apa nih? Nah, untuk dapat menambah ilmu bahasa Inggris, biar Mbak Ratna bisa terus dilatih bahasa Inggrisnya. Maksudnya ini bagaimana agar bisa Mbak Ratna dapat berbicara mengenai bahasa Inggris. Dengan mengikuti les speak bahasa Inggris ya, Bu. Oh iya, benar. Berarti tulis di lembar evaluasi tersebut poin keempat les bahasa Inggris agar Mbak Ratna bisa dapat melatih berbicara bahasa Inggris dengan baik. Nah, terakhir untuk dapat meningkatkan nilai bahasa Inggris ini dengan cara apa? Mungkin saya harus lebih giat membaca kali ya, Bu. Membaca. Oke, baik. Jadi semuanya sudah Mbak Ratna ceritakan permasalahannya. Evaluasinya itu tadi udah berapa poin. Nah, mungkin sudah banyak sekali. Kemudian nih, tadi Ibu juga sudah lihat Mbak Ratna ini sudah mau mengungkapkan evaluasi diri supaya Mbak Ratna lebih lagi menyukai pelajaran-pelajaran yang Mbak Ratna anggap susah ya. Tapi kalau setelah Mbak Ratna lihat nih, apakah kira-kira Mbak Ratna mau menjalankannya? Untuk meningkatkan nilai saya ya, Bu. Saya mau. Iya, bagus. Berarti Mbak Ratna punya rasa semangat ya untuk meningkatkan nilai-nilai pelajaran ini jadi lebih baik lagi ya. Berarti nanti untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan kembali menanyakan bagian-bagian mana nih yang sudah Mbak Ratna lakukan atau jangan-jangan belum semuanya. Nanti setelah ini akan ada pertemuan berikutnya bersama Ibu ya. Jadi nanti Mbak Ratna ini datang kepada Ibu, jangan khawatir, Ibu selalu ada di hari Selasa sampai dengan Kamis. Tetapi di jam-jam tertentu ya Mbak, karena Ibu harus mengurus kelas lain juga untuk dapat melakukan sesi konseling seperti ini. Nah,
Nanti Mbak Ratna lihat sendiri untuk jadwal Ibu di waktu senggangnya itu di hari apa. Kalau ada langsung dapat menghubungi ya. Oke, jadi nanti kalau misalnya Mbak Ratna sudah oke, hari ini Ibu meminta kepada Mbak Ratna untuk dapat memfoto lembaran yang sudah Mbak Ratna tulis tadi supaya Ibu memegang satu juga dan juga Mbak Ratna memegang kopiannya langsung. Iya, Bu. Baik, Ibu sudah menerima foto dari lembaran evaluasi. Ibu akan menandatangani terlebih dahulu ya. Di hari ini tanggal 21 Mei 2022. Di lembar tersebut ada tangan Mbak Ratna juga. Nah, silakan terlebih dahulu Mbak Ratna tanda tangan. Kita membuat suatu komitmen supaya nanti Mbak Ratna mau lagi membaca komitmen dengan baik apa hasil evaluasinya. Oke, ini saja ya. Nanti kertas tersebut Mbak Ratna tempel di tembok kamar Mbak Ratna sendiri. Jadi setiap Mbak Ratna mau belajar, Mbak Ratna sudah punya poin-poin yang bisa dievaluasi setiap hari. Oke, terima kasih Mbak Ratna. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi dengan Ibu? Saya rasa sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya. Apakah Mbak Ratna merasa terbantu dengan proses konseling pada hari ini? Saya merasa terbantu. Oke, baik. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu juga yakin Mbak Ratna bisa dan punya rasa semangat di dalam diri untuk mengikuti proses konseling ini dengan baik ya, walaupun melalui virtual seperti saat ini. Salam ya untuk Papa dan Mama Mbak Ratna. Iya, Bu. Oke, sekarang sudah pas nih waktunya. Ibu sudah harus melakukan proses konseling selanjutnya di kelas lain. Terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Ibu keluar ya dari Zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum Mbak Ratna. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana nih kabarnya Mbak Ratna? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu juga baik Mbak. Alhamdulillah ya kita dapat bertemu kembali dalam proses konseling ini. Nggak kerasa ya Mbak, ternyata sudah 1 minggu berlalu. Hehe, iya Bu, benar. Ngomong-ngomong, Mbak Ratna ini lagi apa nih sekarang? Saya lagi mengerjakan PR sekolah, Bu. Wah, alhamdulillah berarti sudah ada kemajuan ya Mbak dari kegiatan konseling yang kita lakukan di minggu lalu. Iya Bu, sudah ada kemajuan dari diri saya. Oh ya Mbak, Ibu mohon maaf sekali kegiatan konseling yang kedua ini dilaksanakan seperti konseling sebelumnya. Karena dengan kondisi kita yang tidak memungkinkan dilakukan untuk bertatap muka, maka kita melaksanakan konseling ini di rumah saja ya, tidak apa-apa kan Mbak? Gak apa-apa kok Bu. Syukur kalau Mbak Ratna ini merasa tidak keberatan dengan kondisi yang seperti ini. Jadi kemarin Mbak Ratna kan menghubungi Ibu melalui WhatsApp ya Mbak, benar tidak Mbak? Benar Bu. Saya menghubungi Ibu terkait kelanjutan proses konseling yang dilakukan minggu lalu. Sebelum membahas permasalahan Mbak Ratna ini, kita sepakati terlebih dahulu ya Mbak,
Untuk waktu yang digunakan, kira-kira berapa lama nih, Mbak, untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Ratna sendiri? Saya rasa seperti kemarin, Bu. Menurut saya 30 menit itu juga sudah cukup. Benar, apa tidak terlalu singkat ataupun terlalu lama waktu konseling 30 menit tersebut? Iya, Bu, 30 menit saja saya rasa cukup untuk melakukan kelanjutan dari hasil proses konseling kemarin. Baik, jika memang seperti itu, kita akan melaksanakan kegiatan konseling ini dengan waktu yaitu 30 menit. Langsung saja kita mulai ya, Mbak. Ya, Bu. Jadi kan minggu lalu kita sudah membahas atau melaksanakan suatu komitmen nih dengan menulis suatu evaluasi dari permasalahan yang Mbak Ratna alami. Apakah kertas tersebut Mbak Ratna masih disimpan atau kertasnya sudah tidak ada di Mbak Ratna nih? Kertas tersebut masih saya simpan kok, Bu. Baik, jika disimpan, kita mereview kembali terkait permasalahan yang Mbak Ratna alami, bahwa Mbak Ratna ini mengalami gagal fokus di pelajaran seperti matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Benar seperti itu, Mbak? Benar, Bu. Jadi kan kemarin kita sudah membahas mengenai evaluasi apa yang akan dilakukan oleh Mbak Ratna terkait permasalahan yang dialami. Kira-kira apakah Mbak Ratna ini sudah menerapkan evaluasi tersebut yang kemarin kita sepakati atau belum? Saya sudah menerapkannya kok, Bu. Alhamdulillah jika Mbak Ratna sudah menerapkan hasil evaluasi tersebut. Apakah ada yang mengganjal di dalam diri Mbak Ratna ini terkait evaluasi yang kemarin kita sepakati bersama? Sebenarnya ada sih, Bu. Saya kan sudah menerapkan, tapi saya merasa ada kesulitan gitu, Bu. Kesulitan bagaimana nih Mbak? Bisa dijelaskan dengan Ibu? Jadi gini, saya kan sudah menerapkannya sehari-hari nih, Bu. Tapi hari berikutnya itu saya jadi males untuk menerapinnya lagi. Gimana bisa dijelaskan dengan secara rinci gitu Mbak? Iya, jadi tuh saya kan menerapkan hasil evaluasi ini, tapi kadang-kadang saya males untuk menerapkannya, Bu. Niat dalam diri saya tuh kadang-kadang hilang, jadi saya tidak sepenuhnya untuk melakukan evaluasi tersebut. Kalau begitu Mbak Ratna ini berarti belum menerapkan atau sudah menerapkan, tetapi ada hal lain yang bentrok dengan diri Mbak Ratna. Jadi tidak sering gitu. Saya sudah menerapkan, cuma perlahan-lahan aja sih, Bu. Jadi nggak langsung gitu. Nah, loh, memangnya kenapa tidak langsung, Mbak? Saya rasa kurang percaya diri untuk melakukan hal tersebut, Bu. Saya tuh mikirnya yang enggak, padahal belum tentu terjadi. Jadi Mbak Ratna ini masih kurang percaya diri ya untuk dapat melakukan hal tersebut. Benar tidak, Mbak? Benar, Bu. Lalu saya harus gimana, Bu? Rasanya saya lelah sekali belum bisa menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri saya. Gini Mbak, jadi kan seseorang ini sebelum melakukan sesuatu diharuskan untuk dapat mempunyai niat terlebih dahulu kan. Dan karena niat yang ada di dalam diri seseorang ini, maka
akan membuat orang itu mempunyai suatu dorongan agar menjadi lebih baik lagi. Sama seperti kayak Mbak Ratna ini nih. Nah, mungkin ya, hanya memberikan suatu masukan terkait permasalahan yang dialami oleh Mbak Ratna, karena masalah yang ada di dalam diri Mbak Ratna ini harus diselesaikan sama Mbak Ratna sendiri. Ibu hanya memberikan suatu motivasi atau dorongan ke Mbak Ratna yang berupa hasil evaluasi tersebut yang sudah kita lakukan di minggu kemarin, yang harus dilakukan oleh Mbak Ratna. Maka Mbak Ratna jika sudah menerapkan evaluasi tersebut, maka menemukan suatu jawaban yang tepat dari permasalahan yang dialami oleh Mbak Ratna ini. Saya sih udah berusaha ya Bu untuk dapat menerapkan evaluasi tersebut, dan memang ada perubahan sedikit demi sedikit yang sudah terjadi selama seminggu ini sih. Saya merasa diri saya tuh jadi lebih tenang untuk dapat mengikuti mata pelajaran yang menurut saya sulit untuk dipahami, tapi masih ada sedikit masalah yang ada di dalam diri saya, yaitu tadi percaya dirinya itu. Apa Mbak Ratna ini sudah menumbuhkan niat di dalam diri untuk dapat berubah menjadi lebih baik dalam mengikuti pelajaran matematika atau IPA dan juga bahasa Inggris? Sudah sih Bu, cuman permasalahan saya satu itu Bu, gimana caranya untuk dapat mengatasi ketidakpercayaan diri saya itu karena mempengaruhi sekali dengan tidak percaya diri saya, jadi malas untuk dapat merubah pikiran negatif yang menjadi positif. Yang bisa merubah itu semua balik lagi ke dalam diri Mbak Ratna. Dengan Mbak Ratna melihat dan meyakini ke diri Mbak Ratna sendiri bahwa Mbak Ratna ini bisa melakukan dan mengatasinya, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan sesuai apa yang ingin Mbak Ratna capai di dalam permasalahan yang dialami oleh Mbak Ratna sendiri. Oh, gitu ya Bu. Berarti karena pikiran saya yang cenderung negatif, terus maka sangat mempengaruhi fokus belajar gitu ya Bu ya? Memang harus seperti itu, Mbak. Mbak Ratna ini kan fokus masalahnya itu sering mengalami suatu kegagalan fokus di dalam pelajaran nih. Nah, makanya Mbak Ratna ini juga dirinya merasa tidak percaya diri di mana selalu berpikiran negatif. Padahal hal yang Mbak Ratna pikirkan itu belum tentu terjadi ke diri Mbak sendiri. Dan untuk menghilangkan pikiran negatif itu, Mbak Ratna perlu untuk melatih mental, Mbak. Karena hal tersebut akan mempengaruhi kefokusan belajar dari Mbak Ratna sendiri. Seperti itu sih menurut Ibu. Oh gitu. Berarti karena pikiran saya yang cenderung negatif terus, maka sangat mempengaruhi fokus belajar saya, ya kan Bu? Iya, seperti itu, Mbak. Jadi bagaimana nih? Apa Mbak Ratna ini sudah menumbuhkan niat untuk berpikir positif kalau Mbak Ratna ini bisa dalam pelajaran bahasa Inggris? Insya Allah saya akan berpikir positif kok Bu. Walaupun sebenarnya sulit, tapi saya yakin pasti saya bisa. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu. Pasti Mbak Ratna bisa kok, Ibu yakin. Asalkan Mbak Ratna ini mau terus mencoba dan meyakini diri sendiri, semua akan mudah nantinya. Ya Bu, saya akan terus mencoba agar saya dapat paham mengenai pelajaran bahasa Inggris tersebut. Semangat Mbak Ratna. Oh iya, Mbak, di samping itu, apa Mbak Ratna akan menambah suatu pelajaran dengan mengikuti seperti kayak les private bahasa Inggris gitu?
maunya seperti itu sih, Bu, tapi saya harus membicarakan terlebih dahulu dengan orang tua saya. Benar, Mbak. Harus dibicarakan terlebih dahulu dengan orang tua Mbak Ratna. Baru setelah itu Mbak Ratna bisa memikirkan hal ke depannya agar fokus belajar Mbak Ratna terhadap mata pelajaran bahasa Inggris ini jadi berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, Bu. Lalu Mbak, sampai sini apa Mbak Ratna ini sudah mengerti dan paham langkah apa yang akan Mbak Ratna lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Insya Allah sudah mengerti, Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu yang telah mendengarkan serta memberikan suatu solusi permasalahan dari yang saya alami. Kalau saya tidak menghubungi Ibu, mungkin saya tidak tahu langkah apa yang akan saya ambil untuk mengatasi permasalahan ini. Sama-sama Mbak Ratna, Ibu juga senang bisa membantu Mbak Ratna untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang sedang Mbak Ratna alami ini. Dan Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak karena Mbak Ratna ini sudah mempercayai Ibu untuk dapat membantu permasalahan yang Mbak Ratna alami. Ya, Bu, sama-sama. Maaf ya, Bu, karena permasalahan saya ini sampai berkali-kali melakukan proses konselingnya ke Ibu. Tidak apa-apa, Mbak. Ibu merasa senang juga dapat mendengarkan cerita Mbak Ratna dan juga Mbak Ratna ini sangat asik orangnya ya. Ibu nih bisa aja. Ngomong-ngomong, Mbak, apa ada rasa yang mengganjal lagi di dalam diri Mbak Ratna untuk sekarang? Alhamdulillah sudah tidak ada, Bu. Saya paham dan sangat mengerti. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mbak. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ingin dibicarakan dengan Ibu, dan Mbak Ratna sudah merasa terbantu ya permasalahannya, Ibu rasa konseling hari ini kita akhiri saja ya, karena waktunya juga sudah hampir habis dan Mbak Ratna ini pasti setelah kegiatan ini ada kegiatan yang lainnya. Konseling ini sangat membantu saya, Bu, dalam memecahkan masalah saya, dan juga Ibu juga membantu saya dengan memperhatikan perkembangan diri saya. Memang seharusnya seperti itu, Mbak. Ibu ucapkan terima kasih lagi karena Mbak Ratna ini sudah mau menghubungi Ibu kembali dan sudah mau menerapkan evaluasi yang sudah kita bahas tersebut. Dan menurut Ibu, Mbak Ratna ini sangat mengikuti suatu aturan ya, karena dari awal kita proses konseling ini, Ibu memperhatikan Mbak Ratna, orang itu tidak panik dan sampai akhirnya berjalan dengan lancar pada akhir konseling hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu bicarakan kepada Mbak Ratna ini menjadi suatu manfaat dan bisa menerapkan di kehidupan Mbak Ratna. Pastinya dong, Bu. Saya akan menerapkan apa yang sudah dibicarakan antara saya dengan Ibu, agar permasalahan saya dapat selesai. Alhamdulillah jika seperti itu, baik. Jika tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, kita akhiri saja ya pertemuan pada hari ini. Semoga Mbak Ratna dan sekeluarga diberikan kesehatan dan semoga masalah yang dihadapi oleh Mbak Ratna ini dapat selesai sesuai dengan yang Mbak Ratna harapkan. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas semua masukan-masukan yang diberikan untuk saya. Insya Allah bermanfaat dan Ibu juga harus jaga kesehatan ya, Bu. Amin. Sama-sama Mbak Ratna.
Jika diri Mbak Ratna ini sedang merasa suatu kebingungan atau ada hal yang mengganjal pikiran Mbak Ratna, jangan segan-segan untuk dapat menghubungi Ibu kembali ya. Karena Ibu merasa senang jika ada yang menghubungi Ibu. Siap, Bu. Pasti saya akan sering menghubungi Ibu. Itu nantinya. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Oke, Mbak, kita akhiri saja ya pertemuan hari ini dan Ibu anggap proses konseling yang sudah kita lakukan di minggu lalu dan juga minggu sekarang sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi dari Mbak Ratna. Sudah baik dalam menceritakan dan juga respon-respon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan ke Mbak Ratna ini. Ibu pamit ya, Mbak. Assalamualaikum. Sama-sama, Ibu. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.